Iya, salam sehat. Bandarmologi SPRE atau sering saya sebut SPRAE ke-1, di mana IPO tanggal 3 Juli 2024. Ya, data diambil sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025. Biasa kita ke data. Nah, di sini kita untuk sheet yang ini ya, untuk sheet yang no foreign, maksudnya ini tidak membedakan antara asing dan domestik, jadi dianggap sama ya. Karena memang biasanya saya pilih ini karena peran asing tidak banyak, paling 2%, 3%, 5% itu udah banyak ya. Ya, kita ke company profile dulu. Jadi di sini pemegang saham ya, ini direksi, komisaris ya. Kita ingin tahu berapa persen ya. Ya, di sini direksi 27% ya. Terus ini 17%, 14%, 17%, 3%. Jadi jelas ini mayoritas dipegang oleh direksi dan komisaris. Jadi pemegang saham juga pemegang perusahaan ya. Sekaligus pengendali ya, pengendali yang ikut cawe-cawe ya. Karena dia sekaligus mengelola, bukan orang lain. Bukan nyuruh orang lah intinya. Nah, di sini PT Soraya Berjaya Indonesia itu bergerak di industri dan perdagangan consumer goods ya. Apa alat rumah tangga ini ya, household consumer goods. Di mana ini adalah pemegang sahamnya. Ini komisaris paling ya. Iya, komisaris, direksi komisaris lah ya intinya. Kemudian IPO tanggal 3 Juli 2024 dengan harga IPO 125 dengan sekuritas atau underwriter MNC Sekuritas ya. Nah, di sini telah disebutkan MNC Sekuritas itu dengan kode EP. Nah, pada waktu IPO ya, lembar saham waktu IPO ya, ini manual di sini sesuai dengan yang di sini. Ini saya ambil dari iPod ya sumbernya ya. Itu 240 juta atau setara dengan 30% saham publiknya atau free floatnya. Terus founder share-nya, underwriter-nya itu 70%, setara dengan 560 juta. Total 800 juta lembar ya. Nah, seiring berjalan waktu ternyata kepemilikan saham publik berubah sangat drastis, yaitu 52,5% perubahannya itu. Jadi founder share-nya berkurang sebanyak 52%. Saham publiknya bertambah dengan ya, 52%. Ini founder share-nya. Founder share-nya berkurang 52%, sedangkan saham publiknya bertambah 52%. Nah, ini menarik ya, terutama bagi analisa yang berpedoman pada prospek dan sebagainya, bukan berpegang pada apa misalnya technical analysis ya misalnya. Karena di sini ya patut dicurigai apakah 52% itu ke retail ya, apa pindah kepemilikan ya, apa cuma ganti baju aja misalnya, orangnya sama tapi cuma ganti underwriter misalnya atau ganti SID gitu ya. Ya banyak pertanyaan lah, karena memang kita nggak tahu persisnya. Kita cuma membaca lot-lot yang ada, kita baca kok berkurang 52%.
kok bertambah dengan 50% gitu. Jadi sangat drastis ya ini ya. Di sini ya beda banget. Tadinya before-nya itu 30%, yang warna biru itu minoritas, yang warna merah mayoritas. Ini kebalik. Yang warna merah jadi minoritas, yang warna biru jadi mayoritas. Itu sangat menarik ya. Tetapi bukan ranah saya untuk menebak-nebak ini siapa-siapa yang yang buy, apakah retail, apakah institusi, atau apa namanya itu yang sering sekarang, atau backdoor listing, ya nggak tahu ya. Tapi kita bisa berprasangka ke arah situ dengan kepemilikan saham counter share yang turun drastis. Rasa-rasanya retail ya punya duit untuk beli ya. Ya ini asumsi saya ya, asumsi sekali asumsi pendapat ya. Tapi ya ada datanya. Kita ke data. Ya. Jadi last price kemarin tanggal ya tepatnya ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya, tanggal 1 kemarin ya. Tanggal 1 tepatnya hari Jumat itu harganya Rp88 dengan kenaikan 4,76%. Nah, ini perlu juga nih kenapa naik, perlu diketahui bandarmologi pas kenaikan kemarin. Ya. Jadi saham ini telah turun 29,6% ya. Ini turunnya dari harga IPO. Tapi untuk kembali ke harga IPO perlu 42% kenaikan. Itu. Ya, itu ya. Terus karena ini saham telah lebih dari 200 hari, maka di sini ketemu 73 low price-nya. Sedangkan average price-nya 171. Jadi masih jauh ya. Bisa 100% kalau mau menuju ke harga rata-rata. Sedangkan high price di 274. Ingat, rank 200 hari. Di mana asing sangat minim pengaruhnya karena cuma menguasai 1,9% ya, kandungan asingnya. Nah ini ya, saham publik 660 juta lembar, founder share-nya cuma 140 juta lembar, total 800 juta lembar. Nah ini saham publik, ini saham di founder share. Nah kita coba berhitung sebentar. Saham publik lama itu 240 juta, kita ambil dari sini ya. 240 juta setara dengan 30% waktu itu atau waktu IPO. Nah, sekarang yang telah di buy sell yang kita ambil dari sini angkanya 121 juta lembar. Jadi sisa yang free float ya, lama atau saya sebut dengan free float lama 118 juta lembar. Ingat, karena dia harga IPO, jadi belum pernah, jadi saham free float lama ini ya, saham yang belum pernah dijual ke market semenjak IPO. Otomatis harganya Rp125. Terus yang buy sell tentunya harganya bervariasi ya, karena everyday berubah terus harganya, sangat dinamis ya, bervariasi. Kalau kita mau tanya bervariasi berapa ya, rata-rata Rp171 rata-rata ya. Ada yang beli di low-nya 73,
Ada yang beli di high-nya 274 rupiah, ya tergantung kapan belinya, kapan buy-nya, harganya bervariasi. Tapi yang free float lama itu ya, jadi free float lama yang belum terjual di pasar atau belum pernah dijual ke pasar itu pasti dengan harga 125 sesuai dengan harga IPO. Nah, free float baru ini yang sisa dari 660 juta lembar ya, terus dikurangi dengan saham publik lama, ketemu ini adalah free float baru yang harganya, nah ini harganya nggak tahu apakah harga sesuai dengan harga IPO. Nah, kita kan nggak tahu, namanya baru. Jadi total saham yang free float itu 660 juta lembar, setara dengan 82,5% yaitu saham publiknya. Itu ya. Jadi ini yang jadi tanda tanya, ya kita kasih tanda tanya ini. Nah, ini barang ini siapa yang punya? Kalau publik nggak mungkin, publik itu harus di sini lah buy-nya. Jadi 18% ini dari total free float ya. Atau di sini publik, nah ini yang 121 juta lembar lebih. Itu yang benar-benar di saham yang pernah dijual belikan di pasar. Itu saham publik ya. Sedangkan ini rasa-rasanya publik nggak mungkin beli 420 juta lembar dan memang tidak terdeteksi di pasar. Jadi buy sell-nya mungkin lewat institusi ya, perusahaan langsung ya, mungkin ini ya, dengan harga ya kita nggak ketahui ya. Itu tadi pertanyaannya, nih free float di harga berapa, siapa yang beli. Yang jelas kayaknya bukan retail karena tidak lewat pasar, nggak lewat crossing ya, nggak lewat pasar tunai, nggak lewat pasar nego, nggak lewat pasar reguler ya. Nah, tapi ini ada tapinya, ada tato X atau dia masuk FCA ya. Entah ini kenapa, saya nggak punya informasi kenapa saham spray masuk FCA ini. Nah ya, kita langsung aja ke buy sell dan normal kembali, maksudnya kita bahas seperti biasanya, di mana 75% EP. Nah ini underwriter juga jualan, tambah bingung lagi. Underwriter jualan, ya underwriter jualan, founder share jualan, ya, tinggal 17,5%. Dijual ke siapa? Retail kayaknya bukan. Terus GR 4%, XC 5%, PD 5%, XL 5%, lain-lain 6%. Dengan harga seperti ini ya. Kemudian yang buy ZP 23%, DR 20%, CC 3%, BK 9%, XA 12%, lain-lain 30%. Dari sini kayaknya distribusi ya. Karena 34 retail ini. Retail gede ya distribusi. Kalau bandar yang gede, ya itu akumulasi. Ya, jadi 18% itu yang telah dijual belikan, buy dan sell. 18%, sedangkan yang ditahan 82%. Nah, jadi total 100% ini saham free float yang jumlahnya 660 juta lembar.
Nah, kalau kita bandingkan dengan total share, 15,2% yang telah dilempar ke pasar, 67,3% itu yang masih di hold, ya. Yang tadi saya bilang, di mana hold yang sesuai dengan harga IPO atau free float lama itu 125%, 125 rupiah, sedangkan ini adalah harga baru. Nah, itu di sini posisinya 67,3%. Nah, kalau founder share yang di sini, ya anggaplah dia harga IPO, walaupun itu cuma di atas kertas, karena masih bentuk lembaran saham elektronik. Karena dia founder share, pemilik perusahaan. Nah, kalau dibandingkan dengan total share keseluruhan, kita ingin tahu siapa sekuritas-sekuritas yang menguasai barang ini. Yang pertama adalah ZP 3,5%, DR 3%, CC 0,4%, BK 1,3%, XA 1,9%, lain-lain 5,1%. Ya, ini harganya, jadi banyak yang nyangkut ya. Nyangkut karena hari ini last price-nya 88 rupiah. Sedangkan ini dalam ya ratusan ya, hampir 200-an ya. Kecuali yang pegang di saat IPO. Ya intinya nyangkut. Nah itu ya. Jadi intinya ini siapa yang beli atau siapa yang pegang. Nah itu kita ke chart bentuk lingkaran atau chart P untuk yang buy dan sell yang di pasar ya. Di mana EP 75% jualan, jelas distribusi. Terus ini warna orange dominan 34%. Warna orange ini adalah ciri-ciri distribusi. Jadi giant-nya muntah. 75% giant-nya. EP lagi. Dan sini ya langsung ke sini. Nah, di sini ya. Free float. Ya, ini siapa yang pegang 67% ini? Yang di buy sell jelas 15%. Founder share yang lama 18%. Ya. Ini siapa gerangan? Itu ya. Ya, kita coba lihat ke asing tidaknya. Nah, ini asing 11%, cukup lumayan juga ya. Sedangkan asing jualan 5%, asing tampung 11%. Jadi net buy asing. Siapakah asingnya? BK lagi. BKF. Ya. Ini ya sayang kurang dominan ya. Investor ini BKF ini. Dia beli di harga 194 ya. Rata-rata. Ya, jadi asingnya BKF ini 8% ya. Tambah ini 2%, jadi ya 11% lah. Ini kan 8% koma, 2% koma, total mungkin ya 10,7 misalnya, dibulatkan 11%. Nah, ini ada BK ya, tapi ya tadi ini masih minoritas, bukan mayoritas. Tetapi ya mungkin ada pertimbangan tertentu BK itu sampai beli. Jangan-jangan ya. Nah, itu tadi permasalahannya tadi siapa yang beli sebanyak itu di saham free float. Ya. Itu asing, kita asing. Di sini memang membedakan asing dan lokal. Ya. Nah, saya cukup ya yang ini ya. Karena kita tadi udah tekankan di sini.
Ini terutama PR-nya. Nah, kita lihat ke chart. Nah, ini order book dulu lah, order book ya. Ini kayaknya sih masih, misalnya sahamnya itu masih dipegang oleh seseorang ya, atau instansi atau perusahaan atau apalah, manajer investasi. Karena ini lotnya bukan tidak banjir ya, maksudnya tidak tebel-tebel ya. Itu perkiraan saya, pendapat saya ya. Nah, ini karena ini FCA ya, jadi naiknya paling cuma 10% ya. FCA ini masuk FCA 10%. Nah, kita lihat chartnya. Nah, lihat perkembangannya chart tadi. Kalau yang kebetulan lihat video ini, coba cari-cari ya. Kalau saya udah nggak sempet nyari lagi. FCA-nya itu kena apa? Apa karena harga turun ini? Ya, bisa jadi sih harga turun ini. Tapi mungkin ada yang lain, ada alasan yang lain. Ini memang kayaknya diatur sedemikian rupa ya, rapi. Kayak di maintenance gitu ya. Padahal volumenya ya beda-beda, tapi dikit naik dikit, naik dikit, naik dikit, turun banyak, turun banyak, turun banyak, turun banyak. Kayaknya mekanisme pasar nggak ada seolah-olah gitu ya. Atau main pingpong atau sepak bola gajah ya, yang udah diatur skornya. Ya kita nggak tahu, kita hanya menduga-duga. Ya. Padahal waktu IPO-nya lumayan ini, naik sampai berapa persen dari harga IPO-nya. Ya, saya kira itu ya, cukup lah ya. Nggak usah panjang-panjang. Atau kita ingin tahu bandarmologi akhir penutupan Jumat kemarin. Coba kita lihat ya. Tanggal berapa Jumat kemarin? Tanggal 1. Nah, ini NI tampung ini. Tapi FCA ya, saya terus terang tidak trading FCA karena lebih konsen ke yang normal. Jadi pasar yang jual belinya bisa setiap saat. Kalau FCA ini jual belinya di jam-jam tertentu. Saya nggak hafal dan tidak ada waktu untuk ngapalin lagi. Lebih konsen ke saham yang normal. Tapi kalau Anda istilahnya gelasnya belum penuh, masih bisa diisi, belum tumpah, boleh berkenalan dengan FCA. Ini untuk expert terutama ya, untuk advance dan expert ya, ahli ya. Karena tidak mudah main di atau trading di saham FCA. Karena antrian itu penting juga. Antrian ya penting karena jam-jam tertentu lakunya atau transaksinya, jadi perlu antrian yang di depan yang match ya. Itu. Ini akum sih kemarin hari terakhir Jumat kemarin, tapi ini FCA ya saya tidak punya saham FCA. Punya, tapi karena terpaksa. Jadi pas beli bukan FCA, tahu-tahu masuk FCA karena ada faktor X tertentu. Nah, gitu. Kita kembali ke judul. Salam sehat.